dan hadis ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Langsung saja kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Quran surah Al-Ma'un dan surah At-Takasur. Nah, yang pertama yaitu asbabun nuzul dari Quran surah Al-Ma'un dan surah At-Takasur. Apa itu asbabun nuzul? Yaitu sebab diturunkannya surah Al-Ma'un dan surah At-Takasur. Yang pertama, Quran surah Al-Ma'un, yaitu surah ini diturunkan terkait dengan Abu Sofyan yang enggan memberikan daging kepada anak yatim yang memintanya. Bahkan Abu Sofyan itu menghardik dan mengusirnya. Karena sikap itulah Allah SWT menurunkan surah Al-Ma'un ini sebagai peringatan baginya ya, bagi Abu Sofyan dan bagi kita semua. Untuk apa? Untuk selalu menyayangi anak yatim. Nah, itu asbabun nuzul Quran surah Al-Ma'un. Selanjutnya asbabun nuzul Quran surat At-Takasur, yaitu surah At-Takasur ini diturunkan sebagai teguran dua kabilah Ansor yang saling menyombongkan diri. Karena apa? Karena harta yang mereka punya, yaitu padahal harta yang mereka punya adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sikap kedua kabilah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah At-Takasur yang mengingatkan kita agar tidak lalai dengan harta yang kita punya. Karena semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita dalam kenikmatan dunia. Ya, apa kita tetap taat atau malah kita yang lalai. Nah, itu asbabun nuzul Quran surat Al-Ma'un dan surah At-Takasur ya. Selanjutnya kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu surah Al-Ma'un. Nah, surah Al-Ma'un ini diturunkan di kota Mekah ya, maka disebut dengan surah Makkiyah. Nama surah ini diambil dari kata terakhir ya, wa yamna'unal ma'un ya. Kata al-ma'un itu berarti barang berguna. Surah ini menggambarkan orang yang tidak peduli dengan sesamanya ya. Jadi Allah menurunkan surat tersebut sebagai peringatan untuk kita semua. Selanjutnya surah Al-Ma'un ini memiliki nama lain yaitu Ad-Din yang diambil dari ayat pertama. Kemudian ada disebut juga dengan suratnya yaitu Al-Yatim dan At-Takdim. Nah, itu nama lain dari surah Al-Ma'un. Selanjutnya mari kita lafalkan ya surah Al-Ma'un bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, itu anak-anakku lafal dari surah Al-Ma'un. Siapa yang belum hafal? Ya, kalian harus menghafalnya ya. Kemudian arti surah Al-Ma'un ya, terjemahan dari surah Al-Ma'un yaitu
Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Ya, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi orang miskin, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Nah, itu terjemahan dari surah Al-Maun. Kita sudah tahu lafalnya, kemudian sudah tahu terjemahannya. Nah, kita akan belajar tentang kandungan dari surah Al-Maun. Tentang apa sih surah Al-Maun itu? Ya, tadi udah dijelaskan sedikit ya di asbabun nuzul dari surah Al-Maun, yaitu tentang Abu Sofyan ya, yang menghardik anak yatim. Kemudian surah Al-Maun ini menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri dari orang yang mendustakan agama. Siapa yang termasuk orang yang mendustakan agama menurut surat Al-Maun? Yaitu yang pertama, suka menghardik anak yatim ya. Yang tidak mengasihi anak yatim berarti dia telah mendustakan agamanya. Kemudian tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Orang yang tidak suka memberi makan kepada fakir miskin, maka termasuk dia golongan orang yang mendustakan agama. Kemudian lalai dalam sholatnya ya. Kalian yang masih sering lalai ya, masih sering melupakan sholat, nah termasuk itu ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Kemudian yang keempat, ria, yaitu ingin mendapat pujian orang lain, melakukan sesuatu amal ibadah yaitu dengan tujuan dalam hatinya ingin dipuji oleh orang lain. Nah, itu contoh orang yang mendustakan agama, yaitu memiliki sifat ria. Kemudian yang kelima yaitu enggan memberikan bantuan kepada sesamanya. Jika tetangga kalian, teman kalian membutuhkan bantuan tapi kalian enggan untuk membantunya, maka kalian termasuk orang yang mendustakan agama ya. Maka Allah menganjurkan jika tetangga kita, teman kita di sekitar kita membutuhkan bantuan kita, maka hendaklah kita membantunya sesuai dengan kemampuan kita. Itu ciri-ciri orang yang mendustakan agama menurut Quran surat Al-Maun. Ya, selanjutnya, nah tadi disebutkan bahwa kita itu harus menyayangi anak yatim ya, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, bagaimana cara kita menyayangi anak yatim? Yaitu yang pertama, membantu biaya pendidikannya ya. Membantu walaupun sedikit, kita sisihkan untuk membantu pendidikan anak yatim. Kemudian memperhatikan kesejahteraannya, baik hidupnya, dari makan, dari pakaian, dari tempat tinggal, kita harus perhatikan. Kemudian membantu kebutuhan sehari-hari ya, kebutuhan sehari-harinya, dari makan ya, dari kebutuhan sekolahnya. Nah, kita harus perhatikan. Kita bisa sisihkan sedikit rezeki kita untuk membantu anak yatim. Nah, itu cara menyayangi anak yatim. Selanjutnya kita akan membahas surah yang kedua, yaitu surah At-Takasur. Nah, anak-anakku, surah At-Takasur itu adalah surah yang ke-102 dalam Al-Quran, tergolong dalam surah Makkiyah. Nama At-Takasur itu diambil dari ayat yang pertama, Alhaakumut Takasur. Ya, itu diambil dari ayat yang pertama yang artinya bermegah-megahan ya. Kemudian lafal dari surah At-Takasur. Yuk kita lafalkan surah Al-Takasur bersama-sama ya. Kalian bisa mengikuti Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin.
yas'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Nah, itu lafal dari Quran surah Al-Ma'un ya, yang jumlahnya ada berapa? Ya, 7 ayat ya. Nah, kemudian terjemahan dari surah At-Takasur, yaitu bermegah-megahan telah melalaikan kamu ya sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatan itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu ya. Itu arti dari surat At-Takasur yang artinya bermegah-megahan. Kemudian kandungan dari surah At-Takasur apa sih isinya? Menceritakan tentang apa surah At-Takasur itu, yaitu surah At-Takasur menjelaskan perilaku manusia yang senang bermegah-megahan dalam urusan duniawi, yaitu sifat manusia yang suka bermegah-megahan dengan urusan duniawi. Hal itu menyebabkan mereka lalai terhadap tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita bermegah-megahan ya, sehingga kita lalai akan tugas utama kita, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir surah ini Allah menegaskan bahwa kelak mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah berikan ya, atas nikmat yang Allah berikan kepadanya yang menjadi bangga-banggaan ya mereka semua ya, semua itu Allah kasih ya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu kandungan surah At-Takasur. Kemudian hikmah mempelajari Quran surah At-Takasur, apa sih hikmahnya, apa manfaatnya kita mempelajari Quran surah At-Takasur itu? Yang pertama yaitu tidak membangga-banggakan harta yang kita miliki ya. Meskipun kita memiliki harta, kita tidak boleh membangga-banggakan, kita tetap sederhana karena kita sadar apa yang kita punya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki itu adalah ujian kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kita bersyukur atau membuat kita lalai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memilih hidup sederhana ya. Nah, kita mempelajari surat At-Takasur, kita tahu bahwa semua yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka kita lebih baik itu hidup sederhana. Kemudian yang ketiga, menjadikan harta itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Yaitu agar kita menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, itu semua ya pelajaran hari ini, yaitu surah Al-Ma'un dan surah At-Takasur ya. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.